Salam sejahtera buat kita semua. Malam. Malam, Mas Nurudin. Malam, Ya, Mas. saya mohon maaf, presenter pertama tadi saya belum sempat ikut, telat lihat linknya di grup. Tapi let's say yang disampaikan saya pikir cukup menarik. Satu hal mungkin tentang kausalitas ya. Jadi ada memang mungkin jalan kearifan yang panjang bahwa ketika orang tidak membatasi diri dalam upaya mencari kebenaran, maka dengan sendirinya dia akan menemukan tingkat-tingkat kearifan, ya, menuju ke inklusivitas lah, katakan begitu. Nah, sehingga ya mungkin dalam konteks katakanlah batasan-batasan yang bisa menghilangkan kausalitas ketika eksistensinya itu ditiadakan, itu bisa menjadi katakanlah jalan spiritual yang bisa membuat seorang pencari kebenaran mencapai kearifan pada level tertentu. Nah, tapi mungkin yang harus lihat bahwa untuk katakanlah manfaat kebersamaan dalam kehidupan manusia, ya. Jadi jalan filsafat ini saya pikir dibutuhkan semua orang yang mau ke sana. Dan yang pasti bahwa dengan kearifan itu kita harus saling memotivasi agar menempuh jalan itu, ya, sehingga sampai pada tingkat pencerahan yang dikatakan oleh Mas Nurudin tadi dengan berbagai tokoh. Nah, hanya saya pikir tidak cukup sampai di situ. Hakikat kebenaran tetap perlu diseriusi untuk ditemukan. Nah, tentu dengan perangkat kearifan inklusif, saling mengajak tanpa harus menghakimi siapapun yang berbeda dengan kita. Apalagi ya alhamdulillah syukur kalau di sini misalnya kan kita sudah punya satu katakanlah common platform, siapapun di antara kita ini pembelajar, ya. Khususnya saya pikir kita ini pembelajar semua, kita punya keterbatasan yang banyak dibanding kelebihan yang sedikit lah gitu, ya. Nah, karena itu yang pertama saya secara berterima kasih bisa terlibat di acara seperti ini, dan yang kedua kita adalah pencari kebenaran yang tidak pernah bisa berhenti dengan mencicil kearifan-kearifan inklusif. Nah, karena itu pun tidak menjadi alasan untuk kita melakukan penelusuran tentang hakikat kebenaran universal, termasuk di antara kita persaudaraan lintas agama, lintas iman. Nah, makanya tetap dibutuhkan misalnya hal-hal yang melampaui batasan tadi relativitas kausalitas itu. Karena bagaimanapun hakikat yang ada tetap ada. Nah, ini saya pikir yang menjadi juntrungan pencarian semua pihak. Ya, katakanlah kalau di pendekatan mistik atau sofistik misalnya kan orang melihat bahwa satu agama, satu Tuhan banyak agama, katakan gitu. Tapi itu kan bisa menjadi sebuah statement karena orang tidak begitu mudah mencapai kearifan berangkat dari sekat-sekat pendekatan yang parsial. Nah, makanya ketika pendekatan universal termasuk logika di atas totalitas itu bisa ditemukan antara yang ada dan hakikat yang tidak ada, saya yakin orang akan kemudian menemukan hakikat kebenaran itu, hakikat keberadaan. Dan untuk itulah kemudian kita saling mengajak. Jadi mungkin di satu sisi eksistensi agama bisa dikatakan relatif, tapi dengan kearifan kita tidak boleh berhenti saling mengajak kepada hakikat kebenaran universal. Nah, inilah yang menurut saya tidak bisa diberikan peluang untuk terabaikan. Nah, apalagi dalam kajian-kajian filosofis. Kita kan mencoba menggunakan pendekatan falsafah, mungkin pendekatan sosiologi, sejarah dan seterusnya, ya. Nah, jadi mungkin ini ada strategi atau katakanlah trik-trik khusus, ya, mungkin bisa diberikan bagaimana agar semangat pencarian pada kebenaran universal, ya, yang tidak berhenti pada capaian para perintis, founding father bidang filsafat dan seterusnya, tidak berhenti pada pengalaman mereka, tapi kita melanjutkan itu untuk kemudian melakukan pencarian sampai kepada orientasi kebenaran yang universal itu dan saling mengajak. Nah, dengan satu keyakinan bahwa relativitas pemahaman akan agama-agama itu memang bisa menjadi tembok, tapi ketika mereka punya semangat belajar yang tiada henti, maka orientasi pada kebenaran universal itu bisa didapatkan. Nah, disitulah menurut saya bahwa tetap penting adanya pembedaan antara
hakikat universal dengan batasan-batasan kausalitas. Nah sekarang kalau menurut Mas Nurudin ini, bagaimana melabrak tembok itu sehingga kita dalam kenyataannya tetap dalam bingkai perbedaan, tapi tidak memadamkan semangat kita untuk bersama-sama menuju kepada kebenaran universal, kebenaran sejati. Apapun agama kita, apapun kepercayaan kita. Jadi kita rawat persaudaraan, tapi pencerahan itu mengarah ke inklusivitas dengan tetap ingin menemukan kebenaran universal. Ya boleh jadi ada orang merasa tentram, masih terbingkai pada subjektivitas, karena dia berhenti belajar pada level tertentu. Nah, saya pikir demikian. Jadi bagaimana hal ini bisa dikembangkan? Terima kasih. Ya, silakan Mas Nurudin atau Bung Reno yang ingin menjawab, Pak Hafid. Ya, mungkin saya duluan, nanti barangkali kalau Mas Reno punya perspektif dari Nagarjuna ya. Ya, menarik sekali. Terima kasih Pak Hafid atas komentar dan pertanyaannya. Jadi ya kalau jadi mungkin juga sekaligus klarifikasi. Tadi kan kita melihat lebih spesifik soal bagaimana para pemikir ini mengkritik kualitas sesuatu yang mungkin istilahnya itu kalau pakai Zhuangzi itu orang itu pada dasarnya ya melihatnya ya begitu gitu kan, melihatnya itu pasti semacam itu gitu kan. Makanya kemudian dia sebenarnya dia dalam konteks itu dia tidak mengkritik Taoisme sebagai Konfusianisme sebagai salah, itu bukan, tapi maksudnya adalah dia itu satu penjelasan yang memang cocok untuk orang awam misalnya gitu. Orang awam itu maksudnya orang pada umumnya, tapi dia ingin mengatakan realitas itu tidak hanya sebatas itu, dia mengatakan, dan kemudian dia masuk dalam kritik yang lain. Tapi pertanyaan tadi juga menarik begini. Yang pertama kan tadi keduanya adalah digolongkan kepada filosof politik di era Cina itu, sehingga memang keduanya berusaha untuk mencari jalan-jalannya sendiri dan bagaimana caranya untuk membuat masyarakat itu menjadi ideal kan, semacam itu ideal. Dan memang kalau di dalam mengikuti Book of Change, I Ching tadi semuanya mengikuti itu, bahwa memang antara kosmos dan manusia itu bersinggungan. Jadi ketika di realitas di luar itu misalkan chaos gitu kan, itu pasti ada kaitannya dengan manusianya. Makanya kemudian tadi kalau Konfusianisme mengatakan memang ada masalahnya adalah antara makna dengan dengan nama itu nggak ada kaitannya. Nah kemudian kalau Konfusianisme, kalau tadi dengan modelnya Konfusianisme, saya jelaskan misalkan dengan modelnya Konfusianisme, bagaimana tadi cara mengatasi misalkan chaos, kita kontekskan dengan situasi kontemporer, misalkan situasi kebangsaan kita atau situasi global yang harus juga, misalkan persaudaraan, itu kan ada istilah persaudaraan, kebangsaan, terus kemudian kemanusiaan gitu, yang universal adalah itu mesti ada maknanya, ya kan? Kalau menurut Konfusianisme yang sekarang terjadi itu adalah kata-kata saja kan, gitu kan, banyaknya cuma kata-kata saja tapi realitasnya nggak ada kan itu. Jadi misalkan ngomong persaudaraan umat manusia, tapi misalkan loh kok kemarin aja vaksin di level global aja stok masker, wah saling berebut, saling timbun. Nah itu persaudaraan kah gitu? Nah, kalau bagi Konfusianisme itu yang dirubah gitu kan. Itu dimaknakan ulang tuh persaudaraan itu. Jadi sehingga persaudaraan itu benar-benar persaudaraan. Kebangsaan itu apa maknanya? Dan saya cuma slogan saja, ya kan? Tapi realitasnya nggak ada, substansinya nggak ada gitu kan. Substansinya itu harus dikreasi. Makanya kemudian dia kalau Konfusianisme dia menekankan pada tadi menggunakan jalur kultural, pendidikan, bagaimana supaya tadi raja itu benar-benar menjadi raja, bukan kan orang kalau memahami perkataan itu raja itu ya raja, itu bukan, maksudnya raja itu benar-benar punya kapasitas bijaksana, bukan seperti tadi misalkan Pinochet gitu kan, punya pemimpin tapi kok semua rakyatnya ditangkepin ya di Argentina atau di mana, di Chili gitu kan, semacam itu. Ada orang tua kok sama anaknya kok main gebuk aja, apa itu orang tua gitu kan, semacam itu. Nah cuman kalau perspektifnya kita rubah, misalkan di Zhuangzi, di Taoisme memang mengakui bahwa jalannya itu bukan jalan yang bisa langsung dipakai oleh orang-orang biasa gitu kan. Dia harus menempuh dulu, karena itu kan ibaratnya mengubah
kita biasa berpikir begitu loh. Tadi misalnya kita lihat bintang itu ya itu bintang, saya lihat kok, masa saya nggak asli gitu. Tapi kan menurut ilmuwan, jadi ilmuwan kan ibaratnya yang pertama kali tahu, jadi itu memang membutuhkan level yang lebih tinggi. Tapi makanya dia mengatakan yang perfect man itu memang tidak semua orang bisa jadi perfect man, dalam arti dia itu harus dicerahkan dulu gitu maksudnya. Jalannya memang agak lebih tinggi. Jadi, nah kalau dalam konteks itu kan jalannya kan dua. Tadi yang pertama pada level pertama kita melihat chaotifikasi, pada level yang apa namanya realitas di dalam ini. Oh, sesuatu yang kita anggap apa namanya taken for granted itu ternyata tidak. Kita bisa pertanyakan ulang. Nah, dalam konteks misalkan ya, dalam konteks politik global itu misalkan penting. Misalkan ada pengungsi dan lain-lain semacam itu kan berpikir kamu siapa gitu kan. Nggak boleh seenaknya sendiri. Tapi apakah kita berpikir apa namanya seperti itu gitu kan maksudnya. Itu kan bukan dari saya kan ada batasnya. Nah, kita semuanya kan saling berhubungan. Misalkan juga di dalam apa namanya politik lingkungan, misalkan gagasan Chuang-Tzu yang dalam konteks kita melabrak batas-batas boundaries itu penting. Misalkan apa tuh namanya Amerika sana ini apa namanya mengeluarkan polusi, kan terserah di negara saya ya, tapi kan asapnya ke sini. Kan begitu. Jadi kita bisa, tadi soal sampah tadi kan saya kasih contoh soal sampah, saya buang seenaknya ya mungkin sampai ke yang lain. Jadi oh iya, dengan cara semacam itu kita bisa memahami. Ini dalam cara-cara tadi kan dua, yang satu kita bisa melihat dalam realitas kita ini kan kita pikirkan ulang, kita rombak, kita dekonstruksi. Nah, kalau di level itu mungkin gagasan yang Chuang-Tzu tadi bisa lebih apa namanya lebih aplikatif juga gitu, langsung bisa diaplikasikan juga dalam level tertentu. Tapi kalau yang tadi level yang apa perfect man tadi memang ada caranya, jadi ada tahap-tahapan yang memang Chuang-Tzu sendiri mengakui bahwa itu ya butuh usaha khusus gitu mas, tidak bisa langsung. Jadi bagi saya ya semua filosof tadi bisa saling melengkapi, dan kemudian tidak hanya Chuang-Tzu dan Konfusius, jadi nanti juga ada kritik yang lain juga. Nanti sebenarnya di situ justru dalam konteks itu pemikiran bisa semakin berkembang, saling kritik, itu menjadi sehat. Nah, nanti saya tambahin satu lagi bahwa chaos yang dilihat oleh Chuang-Tzu itu dua. Kalau dilihat oleh Konfusius itu satu, jadi chaos di level masyarakat, kira-kira level politik gitu. Kalau di dalam konteks Chuang, dia melihat chaos itu dua, di level masyarakat pada umumnya dan di level intelektual. Di level intelektual itu makanya tadi dia mengatakan bahwa cara untuk memahami kebenaran ini khususnya dia tujukan untuk yang kalangan intelektual juga. Itu kan tadi debat, oh ini yang benar yang mana gitu kan. Coba kamu agak transendensikan sehingga jadi kalau ini beda dengan akademisi sekarang ya. Akademisi sekarang kan modernis, maksudnya dalam arti yang dia tidak meyakini ada realitas di balik materi. Tapi kalau zaman dulu ya rata-rata ya apa namanya pemikir-pemikir zaman itu ya percaya, maksudnya ada yang alam itu tidak hanya alam yang kita lihat saja. Kita bagaimana kalau kita melihat yang lebih tinggi, sehingga disitulah kita bisa menemukan apa namanya suatu yang kebenaran yang mutlak. Jadi itu sifatnya di sini adalah soal epistemologis dan lebih ke arah yang intelektualitas tadi juga dalam konteks ini, bukan. Sementara kalau tadi dalam soal yang politik tadi sebenarnya bahkan soal kehidupan dan kematian, kalau kita mengkeotifikasi saja sebenarnya kita sudah hidup itu bisa menjadi lebih tenang. Ini tanpa harus menjadi perfect man gitu kira-kira. Jadi bagi saya semacam itu ya. Jadi kalau kita mau menggunakan dua pemikir itu, baik yang esensialis atau eksistensialis, juga sama-sama bisa diterapkan untuk kasus-kasus kontemporer bagi saya. Mungkin itu tanggapan saya. Mungkin barangkali Dr. Reno punya argumen tambahan dari perspektif India, ya monggo. Silakan Dr. Reno. Oh, ya terima kasih Mas Nurudin, Mas Dimas. Ya Pak, itu kalau menurut Nagarjuna ya, kalau di Madhyamika menggunakan dua sudut pandang ya. Jadi pakai kebenaran konvensional dan kebenaran ultimate mutlak. Jadi memang di Nagarjuna bahwa hukum kausalitas sebab akibat itu tidak dibilang 100% tidak ada ya, karena maksudnya tidak ada dalam artian kita memang itu bisa, hukum kausalitas itu bisa kita
pakai untuk termasuk paling baik untuk mengartikan fenomena yang kita temui sehari-hari. Memang kalau dianalisa secara detail, diperiksa itu, analisis memang kesannya jadinya tidak ada. Bukan berarti oleh Madhyamika tuh, wah semuanya saya haus, saya tak makan batu, karena kan sebab akibatnya biarpun tidak ada, ya bukan seperti itu. Jadi tetap perbedaan itu secara konvensional tetap ada, tapi secara ultimate kalau diperiksa itu tidak ada inti yang inherent. Jadi semuanya saling bergantung. Ya, makanya bagi Nagarjuna bahwa kausalitas itu sendiri, hukum sebab akibat itu tidak bisa dibilang ada, tidak bisa dibilang tidak ada, tidak bisa dibilang ada dan tidak ada, tidak bisa dibilang bukan ada dan bukan tidak. Gitu Pak, terima kasih. Baik, semoga menjawab Pak Hafid. Ya, terima kasih atas partisipasinya. Baik, sekarang kita masih ada waktu 15 menit terakhir ini ya, sahabat sekalian. Kita akan ke Yogyakarta, ke Profesor Agustinus. Silakan, Prof. Bisa sedikit statement singkat. Oke, baik. Sebelum ke Prof. Agus, ke Pak Hafid. Silakan, Pak Hafid. Ya, statement singkat aja. Bahwa sebenarnya kan memang ada benarnya dari dua narasumber bahwa yang membuat masalah itu kan ketika realitas yang ada ini kemudian mau dikapling sebagai sarana. Jadi itu yang membedakan ada coupling antar negara, sampah di negara A akan berpengaruh ke negara B karena dia setelah melakukan pengkaplingan itu rupanya tanggung jawabnya tidak muncul sebagai sebuah kesadaran respon tata kelola ya kan, mestinya karena ada coupling, oh ini wilayah saya yang mestinya dikelola dong secara bertanggung jawab. Nah makanya yang memang menjadi solusi adalah pemikiran universal termasuk tadi yang mencoba melihat kausalitas yang jangan terpotong-potong gitu kan. Nah, makanya harapan kita bisakah semua decision maker ini menjadi orang-orang yang arif? Ya itu kan harapan kita itu sehingga dia mengkapling negaranya Malaysia, Indonesia. Ya harus sadar itu kan sebenarnya realitas yang menyeluruh, tapi kemudian dikapling-kapling. Dia kan sarana. Jadi ketika utilisasi ini yang kalau tidak hati-hati menjadi pragmatisme kan. Ya terima kasih penjelasan narasumber. Terima kasih Pak Hafid. Sekarang kita ke Prof. Agus nih, pakar hukum internasional. Ya, silakan. Ya, saya mau menanyakan sesuatu yang sangat sederhana saja ya, sebagai pembelajar filsafat. Ya, ini filsafat untuk kehidupan keseharian saja, jadi tidak terlalu tinggi-tinggi. Ya, tadi ada istilah pengkaplingan, ya, itu mau saya lanjutkan. Dunia itu dibagi barat dan timur. Kemudian akibat penjajahan, timur dibagi oleh para penjajah sebagai kue yang diperebutkan. Ada apa itu? Near East, Middle East, Far East itu ya. Dan itu tetap berlaku sekarang. Ya dalam kehidupan sehari-hari misalnya ya. Arab Saudi itu walaupun dilihat dari Indonesia itu posisinya adalah di barat laut, tetapi kan tetap saja disebut sebagai Arab Saudi terletak di Timur Tengah, kan tidak masuk akal sebenarnya itu. Jadi ini pertanyaan saya sederhana saja ya untuk mengkritik diri sendiri dalam kehidupan sehari-hari ini. Nah, pertanyaan saya ya khususnya untuk Mas Nuruddin, sederhana saja pertanyaannya. Apakah segala sesuatu itu dalam segala sesuatu perlukah kita mengkritik diri sendiri seperti dalam hal ini ya? Karena kan juga tidak mungkin kita terus mengubah Arab Saudi itu terletak di wilayah barat laut yang juga tidak mungkin juga itu. Jadi karena ya memang bisa, misalnya saya menulis buku Arab Saudi terletak di wilayah barat laut, gitu. Tapi kan tidak umum begitu. Pertanyaan kedua untuk mengkaji hal ini ya, itu sebenarnya menurut pemikir atau filsuf siapa itu sebaiknya?
Tapi walaupun saya penanya, saya tetap mengajukan ya Paul Michael Foucault misalnya ya. Kekuasaan itu menghasilkan pengetahuan, ya, termasuk pengetahuan pengaplingan barat dan timur misalnya begitu, itu sederhana saja itu ya. Atau sebaliknya pengetahuan dibentuk oleh kekuasaan, ya ini kekuasaan oleh penjajah barat gitu ya di wilayah timur. Jadi pertanyaan saya ada dua, apakah dalam segala hal kita perlu mengkritisi diri sendiri termasuk pembagian barat dan timur tadi, kemudian sebaiknya menggunakan filosofi apa ya yang paling tepat gitu. Terima kasih Mas Nurudin. Kalau mau ditambah yang lain, Mas Raino juga boleh saja. Terima kasih. Sorry, Mas Dimas. Ya, silakan Mas Nurudin. Ya, terima kasih Pak atas pertanyaannya. Tadi mungkin kalau yang dengar dari Mas Raino tadi, Nagarjuna itu jadi agak mirip ke Hume ya dalam konteks dia ya. Kita nggak bisa memastikan, agak agnostik gitu loh maksudnya. Kalau secara perspektif kita sendiri, kita nggak bisa sampai pada kesimpulan kausalitas. Tetapi kalau soal yang di sana itu yang sebenarnya ya kita tahu. Kita nggak tahu dan kita mungkin nggak bisa mencapainya. Pertanyaan dari tadi terkait dengan barat dan timur dan lain-lain tadi maksudnya semacam apa, dan yang kedua tadi soal anu ya Pak, apa namanya? Tadi yang kedua apa ya Pak? Saya kok sebaiknya untuk menganalisis hal seperti itu menggunakan filosofi apa? Kalau saya tadi mengajukan yang umum Foucault misalnya, tetapi apakah kita bisa menggunakan filsuf timur karena ini filsafatnya menggunakan filsuf timur, begitu Mas? Oh ya, terima kasih Pak. Jadi memang apa ya namanya, kalau kita tadi merujuk pada Zhuangzi tadi, sebenarnya kalau di level yang lebih praktis tadi ya kita bisa memakai, tadi kan saya pakai peta tadi, bahwa kita tahu bahwa nama penamaan dan kemudian substansi itu tidak apa ya namanya, memang tidak bukan sesuatu yang sifatnya itu esensial. Jadi misalnya kalau kita menamai tadi dengan menggunakan nomenklatur barat tadi ya, misalkan kan istilah Asia Tenggara itu kan juga istilahnya kan sangat Amerika sekali. Waktu itu kan ada perang dingin ya, ada namanya Asia Tenggara, ada Asia Timur jauh gitu kan, timur dekat gitu kan, semacam itu. Jadi kita memang banyak menggunakan sistem penamaan dari barat. Jadi kalau tadi menggunakan contoh peta, sebentar ya, bentukkan petanya lagi. Kalau kita menggunakan peta ini, misalkan kita melihat peta yang mainstream itu semacam itu ya, kita bisa melihat bahwa itu hanya salah satu bukan suatu yang esensial gitu kan. Kalau menurut bahasanya Zhuangzi itu bukan suatu yang esensial, tapi itu ya apakah dikatakan misalkan peta ini sepenuhnya salah? Nggak salah juga. Ini kan cuma peta dilihat dari perspektif barat kan, bahwa kalau motongnya ini kan sebenarnya dunia kan bulat, tapi kalau dipotong kan kemudian mana yang ditempatkan di mana? Di timur, yang barat kan agak relatif juga, bisa aja kita potong di sini seperti misalkan di peta yang sini. Jadi kayaknya Cina yang di tengah gitu kan, yang kemudian Eropa sama Amerika terpisah jauh sekali semacam itu kan juga bisa. Jadi kita melihat bahwa penamaan atau kemudian realitas substansinya itu bukan suatu yang fix tadi, bukan suatu yang fix. Nah, istilahnya semacam itu. Memang kalau di dalam konteks yang Zhuangzi tadi tidak membawa, setahu saya ya, tidak membawa ke arah politik sebagaimana Foucault ini, berarti peta ini diciptakan memang karena kolonialisme gitu, kayaknya nggak menyinggung semacam itu, tapi basisnya kan sama, bahwa kita jangan langsung memfikskan sesuatu, menjadikan oh ya peta yang benar ya kayak gini. Kalau kita disodori peta kayak gini gimana, kita jadi bisa berpikir lain. Jadi dalam konteks ini untuk melihat yang lain, coba melihat dari perspektif yang lain gitu kan, itu menjadi penting. Tidak memfikskan itu kan berarti kan kita ini
ini bukan yang real ini apa namanya, tapi ada juga yang lain kan. Dengan itu kan kita bisa membuka pemikiran kita terhadap apa tuh namanya yang lain. Ya misalkan paling gampang contohnya misalkan apa tuh namanya, kedokteran barat lah, kedokteran modern gitu kan. Kedokteran modern kan kalau jantungnya sakit yang ditusuk jantung misalkan gitu kan, yang diobati jantung. Tapi kita kan bisa melihat apa ya itu kausalitasnya begitu ya. Nah, kita tunda dulu kalau bahasanya apa itu namanya itu yang fenomenologi Husserl ya, kita tunda dulu gitu kan. Kemudian kita lihat pengobatan Cina misalnya, yang ditusuk artinya jantungnya sembuh. Jadi yang mana, yang mana? Jadi kita bisa melihat oh iya ya, jadi ada perspektif lain yang apa tuh namanya, yang tidak fix juga. Apa kita katakan yang itu lebih benar enggak juga gitu, maksudnya ya kita melihat jadi lebih kaya mungkin kalau di dalam konteks ini yang lebih sifatnya lebih praktis tadi ya Pak. Jadi yang apa namanya tidak yang terlalu apa namanya kalau kita dalam arti sains gitu kan, tapi kalau dalam arti yang lebih praktis ya kita bisa melihat. Dan misalnya kita juga bisa, selama ini kan kita dibiasakan dengan peta itu tadi yang utara ditaruh di atas, yang selatan ditaruh di bawah gitu kan. Kalau kita balik begini kan kita juga bisa berpikir, misalkan kita bisa berpikir jangan-jangan lebih ekologis gitu kan. Kalau apa namanya esnya mencair kan turunnya ke bawah, karena orang kan langsung berpikir gitu kalau air itu dari atas ke bawah. Tapi karena peta ini selama ini yang selatan ditempatkan ke bawah, masuk airnya ke sini. Enggak. Jadi berpikirnya global warming ada apa? Enggak apa-apa, nyair ya kan di sini. Padahal bisa jadi seperti ini. Kalau di sini kan kita bayangkan iya ya, kalau kita melihatnya kebalik begini nih, kalau airnya tumpah ke sini pada kena semua gitu kan. Dan kita juga bisa, karena kita tidak memfikskan tadi bahwa yang the world ini, peta the world itu adalah yang ini misalkan begini, kita kan juga bisa berpikir yang lain kita dengan menggunakan peta-peta yang misalkan oh ya juga ya, mungkin justru negara-negara yang otaknya selama ini diposisikan bawah itu kan sebenarnya juga bisa kita ke atas kan. Nyatanya Australia juga bisa apa namanya mengataskan dirinya, aku yang di atas, karena kan utara selatan ketika ditempatkan begini kan kita ngelihatnya hierarkis juga, yang di atas lebih hampir yang di bawah. Jadi kalau bagi saya mungkin dalam konteks itu dia bisa seperti ini, sekaligus menjawab yang kedua, dia bisa seperti apa namanya Foucault ya, dalam konteks dia membantu kita berpikir ulang. Sebenarnya kan Derrida juga dikonstruksikan sebenarnya postmodern kan isinya semacam itu semua sebenarnya, walaupun dengan teknik yang berbeda-beda. Jadi bagaimana kita merefleksikan ulang cara pandang kita yang mungkin selama ini sudah kaku terjebak dalam satu pakem tertentu. Jadi mungkin dalam konteks ini karena Zhuangzi menekankan pada eksistensialisme tanpa esensi, dia bisa menjadi salah satu alternatif gitu, semacam Foucault. Jadi mungkin gitu tanggapan saya, Pak. Terima kasih. Tanggapan boleh? Ya, boleh, Pak. Ya, tadi Mas Nurudin menyatakan ya kalau hanya penamaan itu tidak esensial. Saya kira itu tergantung juga bagaimana berpikirnya, cara berpikirnya ya. Ya bisa juga misalnya disederhanakan apa artinya sebuah nama gitu. Tapi dalam sudut pandang tertentu jadi esensial juga. Kan kita itu hanya mengikuti istilah penjajah saja, karena itu sebenarnya pembagian itu diberikan oleh penjajah. Mereka butuh kesepakatan itu wilayah timur jauh atau timur dekat atau timur tengah begitu. Dan berkaitan dengan saudari-saudara kita muslimin dan muslimah. Kalau sholat kan menghadap ke barat, lebih tepatnya ke barat laut gitu. Itu kan pandangannya seperti itu karena harus mengarah kepada kiblat gitu. Saya terpaksa mengatakan bahwa Arab Saudi itu tempatnya di Timur Tengah. Jadi ini juga bisa menjadi sesuatu yang esensial juga. Mohon tanggapannya dari Mas Nurudin. Ya, terima kasih Pak. Saya tanggapi. Jadi maksudnya tidak esensial itu maksudnya begini. Jadi justru apa namanya ketika nama itu difikskan itu kan menjadi sesuatu yang seakan-akan ya esensial, ya itu kita nggak boleh merubahnya begitu kan. Tapi kalau tidak esensial kan itu masih dalam konteks justru kita ingin menggugat
pemaknaan itu. Misalkan kita tadi katakan bahwa oh yang apa namanya itu tadi yang apa itu disebut Timur Tengah, itu disebut Asia Tenggara, itu disebut Asia begitu kan, yang Asia itu disebut begini ini itu kemudian nanti dikasih esensi lagi. Jadi yang Asia itu misalkan malas, kemudian tidak bisa berpikir gitu kan, sampai Mahbubani kalau nggak salah, Mahbubani kan punya buku Can Asian Think kalau nggak salah gitu kan. Itu kan berarti gitu, Asia kemudian dikasih nama kan Asia, kemudian esensinya apa, nggak bisa berpikir kan begitu. Justru maksudnya apa namanya, kalau dengan perspektif Chuang Tzu tadi kita bisa menggugat tadi, itu kan tidak esensial, itu maksudnya nama itu diberikan secara arbitrter gitu. Kita seenaknya memberi nama gitu kan, seenaknya tuh kalau dalam konteks yang ini kan lebih politik ya, berarti ada penjajah yang memberi nama suatu, biasanya namanya itu dikasih nama jelek gitu kan. Misalkan kalau dalam postkolonialisme kan barat timur, kalau barat itu ya sebenarnya lawannya timur statis, timur itu eksotis, timur itu nggak berkembang, timur itu nggak punya rasional ya, semacam itu. Jadi nama itu kemudian dikasih esensi. Nah kalau dengan tadi Chuang Tzu tadi kan mempertanyakan baik nama maupun esensinya. Jadi maksudnya tidak esensial itu dalam arti tidak mengesensialisasikan nama yang kita anggap selama ini esensial, justru begitu maksudnya. Justru maksudnya nalarnya adalah kita merombak itu. Nah, tapi kalaupun misalkan begini, misalkan kita terpaksanya menggunakan nama-nama yang sudah dipakai semacam itu, ya paling tidak kita bisa mengatakan bahwa oh itu bukan sesuatu yang fix gitu loh. Kita terpaksa menggunakan kosakata tertentu, ya kita memakai itu sebagai misalkan satu hal yang mungkin itulah yang bisa dipakai sebagai bahasa yang kita pakai saat ini, tapi itu bukan kebenaran tadi gitu. Itu sebenarnya cuman ada historisnya, justru kita pertanyakan itu. Jadi justru dalam konteks itu kan kita menjadi lebih kritis, tidak mengesensialisasikan itu. Justru poinnya di situ, karena itu sudah diesensialisasikan bahwa namanya Asia nggak bisa berpikir, kan begitu kan? Apa iya gitu kan? Kita coret apa ya betul loh, anunya kan arbiter sekali, maksudnya ya, penjajah misalkan menggunakan semacam itu. Nah, kemudian justru kita mempertanyakan itu. Jadi semacam itu seperti tadi Mahbubani misalkan mengatakan oh iya nggak bisa berpikir, atau misalkan Farid Hussein Alatas dia punya buku Lazy Native ya, Lazy Native. Jadi penjajah Inggris itu memberikan label nama pada native itu maksudnya masyarakat Melayu di Malaysia itu, kemudian sebagai dikasih esensi malas. Kemudian Hussein Alatas mengatakan apa iya kok gitu, semacam itu kan nama dan kemudian esensi tadi kalau menurut Chuang Tzu tadi bisa digugat, apa iya esensinya, esensinya nggak ada esensi kok gitu, semacam itu. Jadi kalau bagi saya maksudnya tidak esensial itu tidak mengesensialisasi. Mungkin itu tanggapan saya, Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih bisa memperkaya pengetahuan. Baik, mungkin ada, ya sama-sama Prof. Mungkin kita bisa ke Dr. Reno sebelum kita mengakhiri kelas ini, walaupun sudah overtime, tapi mungkin Dr. Reno ada sedikit tambahan. Oh ya, terima kasih. Ya, kalau dari sudut pandang di Madhyamaka ya tetap kalau tentang nama penamaan tetap kita mengikuti yang secara konvensional, tetap mengikuti yang politik apa tetap mengikuti, karena terutama di Madhyamaka kan dia utamanya adalah menolak segala konsep ya. Jadi maksudnya untuk pencerahan, jadi tetap kalau kehidupan sehari-hari ya persis ikut aturan negara, semua macam-macam konvensi, biarpun itu juga aslinya arbiter, tapi tetap kita mengikuti yang peraturan yang berlaku itu tetap semua. Kalau dari Madhyamaka gitu. Jadi orang yang tercerahkan, jadi ada istilahnya sebelum tercerahkan kita tetap menimba sumur, memotong kayu. Setelah tercerahkan ya tetap menimba sumur, memotong kayu. Jadi ya hampir tidak ada beda. Cuman beda sih, dari perilaku sama. Terima kasih. Baik,